Bab 84. Peluang baru, luka lama. Ayla duduk di ruang kerja kecilnya yang menghadap ke taman belakang. Tempat di mana sinar matahari pagi menerobos dedaunan dan menari-nari di atas meja kayu. Di depannya, layar laptop menampilkan bab baru dari novel yang sedang ia tulis. Tangannya berhenti mengetik, matanya menerawang. Sejak kepulangannya, hidup terasa lebih tenang, lebih tertata. Tapi di balik kedamaian itu, masih ada satu hal yang menggantung dalam benaknya, masa lalu yang belum sepenuhnya ia hadapi. Luka-luka yang ia bawa dari perjalanan panjang itu belum sepenuhnya sembuh, meski Raihan tak pernah memintanya untuk menjelaskan satu persatu. Notifikasi dari email masuk di pojok layar membuyarkan lamunannya. Ayla membuka pesan tersebut dan membaca dengan seksama. Judulnya mencuri perhatian. Undangan menjadi pembicara utama dalam forum sastra internasional di Kyoto. Jantung Ella berdegup lebih cepat. Ia menghela napas dalam, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela. Forum ini adalah impian lamanya. Bahkan sebelum ia memutuskan untuk ke Kanada, ia pernah mencoba mendaftar namun ditolak. Sekarang, mereka justru mengundangnya secara resmi. Rasanya seperti pengakuan, seperti hadiah bagi luka yang diam-diam ia rawat selama ini. Raihan masuk ke ruangan dengan membawa 2 cangkir kopi. "Kamu kelihatan serius banget. Ada kabar apa?" Ayla menyerahkan ponsel yang sudah menampilkan isi email. Itu, Raihan membacanya, lalu menatap istrinya penuh semangat. "Kamu harus ambil ini. Ini kesempatan besar. Tapi itu artinya aku harus pergi lagi. Han, Kyoto itu jauh. Aku baru aja pulang." Raihan duduk di tepi meja. "Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu gak akan tenang kalau kamu menolak ini hanya karena takut berpisah sementara." Ayla memeluk Raihan. Pelukannya lama, penuh pertimbangan dan rindu yang belum sempat mengering. "Aku takut kehilangan momen bersamamu lagi." "Kita gak kehilangan apa-apa, sayang. Kita justru membangun lebih banyak makna dari jarak dan waktu. Pergilah, wujudkan impianmu. Aku akan tetap di sini, menunggumu pulang, seperti sebelumnya." Persiapan keberangkatan Ayla ke Kyoto berlangsung cepat. Ia hanya akan pergi selama 2 minggu, namun perpisahan tetap terasa berat. Saat Raihan mengantarnya ke bandara, Ayla hampir membatalkan keberangkatannya. Tapi pelukan hangat Raihan dan senyum meyakinkan dari pria itu membuat Ayla melangkah dengan lebih tegap. Di dalam pesawat, Ayla membuka jurnal kecil yang selalu ia bawa. Ia menulis, "Kadang cinta bukan tentang siapa yang tinggal, tapi siapa yang bersedia mendukung meski harus berjauhan. Aku ingin Raihan bangga padaku. Aku ingin kembali dengan cinta yang lebih besar dari sekadar pelukan." Setibanya di Kyoto, Ella disambut oleh panitia forum dengan ramah. Ia menginap di sebuah hotel kecil bergaya tradisional Jepang yang nyaman dan tenang. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat taman dengan bunga sakura yang mulai bermekaran. Malam itu, Ayla duduk di balkon, menatap langit dan merindukan suara Raihan. Ia membuka galeri foto, melihat potret mereka berdua dengan senyum hangat yang tampak begitu nyata. Kyoto menyambut Ayla dengan udara musim semi yang sejuk dan aroma bunga sakura yang merekah di setiap sudut kota. Acara forum berlangsung megah, dihadiri oleh penulis dan sastrawan dari berbagai negara. Saat giliran Ayla naik ke podium, ia sempat gugup, tapi kemudian ia menatap jauh ke arah kamera yang merekam acara dan membayangkan Raihan sedang menontonnya dari rumah. Cinta dan jarak sering dianggap sebagai 2 kutub yang bertolak belakang. Tapi dalam pengalaman saya, justru dari jarak itulah cinta menemukan kedalamannya. Ia berbicara tentang kisah pribadinya, tentang bagaimana ia pernah merasa kehilangan arah, tentang perjuangan menjaga cinta di tengah ambisi, dan tentang pulang yang tak selalu mudah. Tapi justru dari situ ia belajar tentang kesetiaan, tentang kekuatan diam-diam yang tumbuh dari kepercayaan. Tepuk tangan meriah mengiringi akhir pidatonya. Ayla merasa seperti tumbuh lagi, menjadi dirinya yang baru namun tetap membawa jiwa yang sama. Di malam terakhir sebelum pulang, ia berjalan menyusuri jalanan kecil Kyoto, merenung tentang semua yang telah ia capai, dan tentang satu sosok yang membuatnya tak pernah takut untuk bermimpi. Ia menulis pesan singkat untuk Raihan, "Besok, aku pulang.
Tapi rasanya seperti jatuh cinta untuk pertama kalinya lagi. Terima kasih karena selalu percaya. Dan jauh di Jakarta, Raihan membalas dengan satu kalimat sederhana, "Aku selalu jatuh cinta padamu, bahkan saat kamu tidak berada di sini." Hari kepulangan, Ayla disambut oleh hujan rintik-rintik yang membasahi kaca jendela bandara. Begitu ia melangkah keluar dari pintu kedatangan, Raihan sudah berdiri di sana dengan senyum yang tak berubah. Mereka berpelukan lama, tanpa kata-kata, seolah menyatukan kembali jarak yang sempat terbentang. Di perjalanan pulang, Ayla bercerita tentang segala hal, tentang pembicara dari Prancis yang membaca puisinya sambil menangis, tentang gadis Jepang yang menulis cerita mirip hidupnya, tentang kedamaian yang ia temukan di Kyoto. Raihan mendengarkan semuanya dengan seksama, tangannya menggenggam erat tangan Ayla. Malam itu mereka tidur tanpa lampu menyala, hanya ditemani suara hujan dan napas yang berpadu. Di sela keheningan, Ayla berbisik, "Aku pulang, bukan hanya ragaku, tapi juga hatiku."